Kita hanya sekitar 20 menit. Mari ngobrol, kita diskusi. Kelihatan? Ya. Masih ini Kang, masih. Nah, ketinggalan. Kita tidak apa-apalah, yang penting kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semua yang menyempatkan waktunya untuk kita sharing. Pada tema kali ini kita akan mendiskusikan mengenai pendekatan. Pendekatan itu memang di beberapa disiplin ilmu istilahnya berbeda-beda. Tetapi kalau di studi kajian Islam itu yang karena salah satu karya yang menulis tentang pendekatan inter, multi, dan interdisipliner, sehingga istilah bagi studi kajian Islam itu pendekatannya yang umum itu ada 3. Ada interdisipliner, multidisipliner, dan interdisipliner. Nah, kenapa pendekatan ini yang harus kita kuasai? Karena ini adalah cara kita untuk menganalisis sebuah objek yang akan kita kupas. Nah, itu. Kalau diistilahkan itu, diibaratkan itu seperti apa ya? Ketika kita mau muncak atau naik gunung kan, ada 2 jalan. Ada jalan yang landai, ada jalan yang terjal. Tentu ketika kita menaiki yang terjal dan landai, persiapannya berbeda. Tidak mungkin sama. Kalau landai harus apa yang dipersiapkan, kalau terjal apa yang harus disiapkan. Kalau misalnya yang terjal dipaksakan dengan persiapan yang landai, tentu akan memberatkan kita, bahkan memaksakan. Nah, pendekatan ini juga yang harus digunakan untuk mengupas suatu permasalahan. Terkadang dulu saya itu memberikan opsi itu bagi teman-teman S1 itu, kita menggunakan ATM. ATM itu apa? Saya lupa lagi itu. Singkatan ATM itu. Jadi intinya itu kita ambil, amati, ambil, amati, tiru, modifikasi. modifikasi. Kan? Nah, terkadang yang ditirunya itu judulnya, ganti objeknya. Nah, yang paling mudah itu ketika ayat-ayat hukum pada tafsir Al-Misbah. Al-Misbahnya ganti, jadi apa? Jadi tafsir apa namanya itu, Hamka, Al-Azhar, lalu tafsir Al-Furqan dan sebagainya. Nah, kalau dalam perspektif pendekatan, caranya beda. Kita harus mencari sebuah problem yang harus kita kaji. Contoh misalnya ketika dalam Al-Quran itu, kenapa yang diangkat itu Nabi Musa dengan Fir'aun? Dalam beberapa ayat itu Nabi Musa dan Fir'aun. Kenapa tidak Nabi Musa dengan dengan yang lainnya? Tentu kan ada pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan kenapanya itu kita bedahnya dengan pendekatan. Kalau misalnya kita langsung membuat sebuah judul, misalnya kita membuat sebuah judul sikap Fir'aun terhadap Nabi Musa. Judulnya saja kan, tapi kita tidak tahu maksudnya. Sehingga nanti dalam beberapa sidang, khususnya di sidang S2 itu akan ditanyakan argumentasinya apa ketika saudara memilih judul ini. Nah, argumentasi itu dibangun dari sebuah alasan dan pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, kita akan mendiskusikan mengenai 3 pendekatan. Ada intradisipliner, ada interdisipliner, ada multidisipliner. Ini istilahnya itu kita bisa bagi 2 sebenarnya kan. Ada intra, ada disiplin, ada inter, ada disiplin, ada multi, ada disiplin. Disiplin itu dalam kajian filsafat merupakan bagian-bagian teriris dari sebuah pengetahuan yang
besar. Contoh misalnya ketika datangnya sebuah kajian pengetahuan awalnya adalah filsafat. Dari filsafat itu berkembang ada sebuah kajian bahasa, dari kajian sosial dan terus sebagainya. Seperti kita kajian Al-Quran. Kajian Al-Quran itu kan dulu pada masa Nabi hanya kajian Al-Quran dan hadis. Tetapi ketika berkembang pada masa Ali, ada kajian baru, itu adalah kajian bahasa. Maka ada kajian bahasa berkembang jadi Ulumul Quran. Lalu karena pada masa Utsman terjadi berbagai fitnah dalam hadis-hadis dan sebagainya, berkembang juga di sana nanti ilmu hadis. Nah, awalnya dari mana? Awalnya hanya satu, Al-Quran. Kenapa ada hadis? Karena ada ayat yang menjelaskan bahwa Rasul pun apa yang dikatakan, yang ditunjukkan Rasul itu adalah wahyu. Nah, apa yang ditunjukkannya itu adalah hadis. Nah, disinilah yang terus berkembang dari berbagai aspek. Pendekatan disiplin itu adalah disiplin tentang ilmu hadis, tentang ilmu fikih dan sebagainya. Lalu ada 3 hal yang harus diperhatikan itu, bahwa intinya itu ketika kita menggunakan pendekatan itu jenjangnya juga berbeda. Kalau di S1 hanya menggunakan satu pendekatan. Nah, S2 minimal 2 pendekatan. S3 berbagai macam pendekatan. Biasanya gitu, untuk menunjukkan tingkatan-tingkatan dalam dalam penggunaan pendekatan. Nah, kita masuk untuk masalah interdisipliner. Nah, interdisipliner itu salah satunya hanya menggunakan satu topik keilmuan. Contohnya ketika kita mengkaji kajian Al-Quran, salah satunya tentang majaz. Maka untuk mengetahui makna dari perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, kita hanya menggunakan majaznya. Perumpamaan ini menunjukkan apa? Ketika Al-Quran menggambarkan tentang surga yang ada sungai-sungainya itu, kita jelaskan dengan majaz. Nah, dengan majaz inilah kita mampu mengungkapkan maksud dari topik dari ayat tersebut dengan satu pendekatan. Itu pendekatan majaz. Contoh misalnya ketika surat Al-Lahab. Kita menggunakan hanya satu pendekatan, itu pendekatan tafsir. Nah, tafsirnya apa? Tafsir tahlili. Itu dari siapa? Dari tafsir Ar-Razi. Lalu tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu hanya satu penggunaan objek itu dengan satu pendekatan. Pendekatan apa? Pendekatan dari kajian tafsir. Apa yang digunakan? Misalnya tahlili ataupun maudhu'i dan sebagainya. Nah, itu hanya satu pendekatan. Ketika kita lanjut ke interdisipliner, nah di sini ada integrasi keilmuan yang saling beririsan. Maksudnya seperti apa? Ketika cabang dari usuluddin itu ada tauhid, lalu usuluddin itu ada akidah, lalu ada kajian tasawuf, lalu kajian ilmu Quran, kajian ilmu hadis. Di sini ada beberapa yang dianalisis kembali. Tadi kalau satu pendekatan kita gambarkan hanya satu penafsiran. Penjelasannya menurut Ibnu Katsir seperti ini. Ketika kita masuk tambah satu pendekatan dari rumpun keilmuan yang sama, maka kita gunakan tentang kajian hadisnya. Hadis-hadis pada surat Al-Lahab ini valid enggak? Nah, misalnya, oh ternyata valid. Nah, itu berarti kan ada pendekatan tambahan dari kajian ilmu hadisnya. Nah, itu jadi ada yang saling beririsan. Ketika kita lanjut ke multidisipliner, ketika kita masuk ke disipliner, berarti apa ya namanya itu, beberapa cabang keilmuan untuk didiskusikan. Contoh misalnya ketika kita sudah menganalisis dari segi tafsir, maka kita menambahkan relevansi terhadap kehidupan hari ini itu apa. Tambahkan pendekatan kajian sosial, misalnya dengan menggunakan oh ya, selamat datang
Patu. Wah, ini nih. Lagi berjuang. Senior, Senior ya. senior kita di Win Jakarta. Iya. Ini sehat. Oh, kita ini ya. Patu. Gimana perjuangannya ini? Satu alma mater Kang sama Akang di Wah, Win Jakarta nih. ini senior saya ini. Hadir. Senior saya. Senior. Fatu sehat Fatu. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sidang ya udah sidang belum? Sekarang ya sidang tahun sekarang? Sidang apa dulu? Sidang ini ya tuh tesis. Munakahat. Sidang udah kahat ya. Udah kahat dulu Fatu mah euy. Yuk kita lanjut ya. Bentar lagi nih. Nah ini eh, yang multidisipliner tadi kan, yang menambahkan lagi satu bagian dari kajian sosialnya, misalnya bahwa dari kajian tafsir sudah, lalu kajian hadisnya, lalu kita cek apakah ini relevansi dengan kehidupan masyarakat. Maka kita cari dengan pendekatan sosial budayanya, bahwa ada dua tokoh yang saling berseberangan. Yang pertama adalah dari pihak Quraisy, lalu yang kedua adalah dari pihak Nabi, misalnya itu. Seperti apa asbabun nuzul turun ayat ini terus berkembang, sehingga nanti bisa diambil poin-poin penting dari kehidupan sosial yang ada dalam diri kita. Nah, ini biasanya multidisipliner ini untuk apa ya? Untuk mengkristalkan, memecahkan berbagai hal yang dari berbagai perspektif. Walaupun nanti di beberapa kajian keilmuan, multidisipliner itu bermaknanya interdisipliner, sedangkan interdisipliner itu beberapa disiplin ilmu. Nah, itulah yang beberapa hal yang kita lihat ini seperti di gambar ini. Kalau interdisipliner itu hanya interdisipliner itu hanya bagian dari disiplin keilmuan. Boleh jadi hanya satu pendekatan, bahkan lebih dari satu pendekatan. Tapi kalau inter itu beririsan dari satu bagian. Ini satu disiplin ilmu yang satu rumpun, tetapi saling berkaitan. Sedangkan yang ini berbeda rumpun yang masih ada kaitannya, digunakan secara keseluruhan. Nah, inilah salah satu perbedaan yang kita gunakan dalam suatu pendekatan. Dan yang terakhir, kita contohkan saja ini, kelihatan ya. Iya Kang, bisa agak gedein lah. Nah, ini saya copy di website, jadi bisa dicek, dan saya belum cek validannya. Ini dalam pendekatan interdisipliner. Nah, interdisipliner itu kan satu rumpun keilmuan yang saling berkaitan. Nah, ada filologi, ada kritik naskah, ada kritik kontekstual, ada hermeneutika, ada kesetaraan gender. Nah, dari beberapa pendekatan ini, kita mengungkapkan itu sebagai hal-hal yang satu rumpun berkaitan. Dari rumpun apa? Rumpun sosial, misalnya dari filologinya dari teksnya, lalu kritik naskahnya masih dari teksnya, walaupun berbeda cabang disiplin keilmuannya. Ada hermeneutika, kajian bahasanya, kan kesetaraan gender itu adalah kajian sosialnya. Nah, ini untuk mengungkapkan satu maksud, sehingga penjelasan dari kajian sosial itu akan menjadi sebuah wacana yang saya kira menjadi menarik, dan bahkan untuk dibantahnya itu berdasarkan data. Nah, itulah yang hari ini kita diskusikan mengenai pendekatan inter, multi, dan apalagi itu interdisipliner. Intra. Nah, yang membedakan itu S2 kita ya, S2 Bandung dengan Jakarta, ini ada senior kita ya. Kalau di Bandung itu dengan keikhlasan dari sekretaris prodi kita, Waduh, iya. nah, itu kan Banyak syafaat. satu pendekatan, bahkan dua pendekatan itu bisa diterima. Yang penting salah satunya adalah selesai dengan catatan plagiarismenya itu di bawah atau sesuai ketentuan. Nah, itulah kita sharing lah, diskusi sekitar 20 menit karena saya membagikan beberapa hal ini. Misalnya hari ini memang karena teman-teman kita banyak tidak hadir, sehingga
hanya ada beberapa orang, tapi mudah-mudahan mewakili teman-teman yang galau karena memang di kita di Usuludin di IAT banyak yang belum selesai, tetapi ada kemudahannya itu memang menggunakan jurnal, artikel. Jadi supaya, tapi sama-sama juga sebenarnya itu. Karena kan artikel itu hanya hasil penelitiannya. Sisanya kan bab 1, bab 2, bab 3 hanya apa ya namanya itu bumbu keindahan Pembahasan. itu. Kutipan-kutipan. Nah, kebutuhan yang ini. Nah, kita sharing dari Jakarta dulu ya. Ini gimana pendekatannya di sana itu? Pengalamannya ini. Karena saya juga galau. Belum ada progres, Kang. Baru sampai bab 2. Bab 2 kemarin dari arahan pembimbing Pak Yusuf sama penguji itu berbeda lumayan. Jadi harus dirombak lagi bab 2-nya. Kalau Pak Yusuf lebih ke literatur yang terkait tentang itu fokus kajian saya. Karena kan kajian saya itu agak mencelek-mencelek kemana itu arahnya nggak ngerti. Jadi Pak Yusuf tuh pengen negasin di bab 2 gitu. Nah kalau yang dari penguji mintanya itu ya kayak bab 2 definisi dari apa judul saya gitu. Self awareness itu apa? Jadi kemarin dirubah. Itu Saudara Syauki, ini kan magister ini baru masuk ini ya. Aduh, baru masuk, Kang. Baru masuk maba. Masih maba. Tapi itu kan waktu ininya gimana? Apa pendekatan yang digunakan dari Patu itu apakah ada hanya 1 atau 2 atau 3? Oh, Kalau pendekatan yang saya ambil itu pertama dari naskah yang pertama. Karena studi ini kan tafsir. Kemudian hermeneutika kalau Fakhruddin Ar-Razi masuk ya kan? ya itu beririsan. Itu kajiannya mau ambilnya apa Rozinya? Filsafatnya atau kajian teksnya? Rencananya kajian teks, tapi kayaknya self awareness ini masuk ke filsafatnya Ar-Razi. Oh, oke ya filsafatnya. Wah, berarti ya lanjut. Ya, kemudian ada ilmu psikologinya mungkin satu. Satu ya psikologinya itu. Nah, ini yang Iya. multidisipliner itu yang psikologinya kan jauh dari kajian apa ya kajian Iya. keagamaan. Nah, itu 3 berarti ya. 3. Oke. Iya. Nah, itunya. Nah, itu yang menarik itu. Nanti untuk Saudara Syauki, saya harap harus lebih dari senior kita, dari saya juga. Kan saya itu hanya berapa ya? Hanya 3 saya juga. Nah, itu harus 5 ya. Nanti penelitian. Nah, untuk teman-teman S1 yang harus diperhatikan, ini yang paling penting. Kita harus merubah paradigma ketika ditolak. Karena banyak yang komplain kepada saya itu ya. Ya ditolak teh malas we, Kang. Iya. Langsung. Dari ketua prodinya itu udah banyak judulnya itu harus diganti. Ganti tafsir, oke boleh ganti tafsir. Tapi ketika ganti tafsir pun harus ada argumen. Kenapa tafsir ini harus diganti kan? Harus diganti. Saya itu mensiasati ketika ujian review kemarin. Ini kajiannya banyak, nah udah banyak kan hanya 2 tafsir. Ini apa yang dikaji? Saya pikir supaya nggak merombak yang jauh, jadi merombaknya nggak banyak, tapi itu saja, hanya judulnya yang agak menarik kan gitu di bajunya. Makanya ketika awalnya itu apa judulnya itu? Tambahkan saya beberapa tafsir. Lalu argumennya yang dikuatkan, argumen kenapa milih judul itu. Sehingga ada salah satu
yang disarankan itu untuk sebuah penelitian itu yang paling bagus jangan dulu judul yang kita fokuskan. Dulu memang saya menganjurkan judul bagi mereka mahasiswa yang layamutu walayah, yang sebentar lagi akan menghadapi malaikat maut. Itu judul dianjurkan. Tapi kalau sekarang dalam eh, proses pengajuan itu saya kira selain dari judul itu kita bangun argumen. Nah, dari argumen ini kita sudah mempunyai plan-plan analisis ayat yang mana yang harus dilakukan. Karena yang pentingnya itu supaya kenapa? Supaya dirombaknya nggak terlalu jauh, dirombaknya nggak terlalu banyak. Walaupun pasti dirombak kalau misalnya ternyata, tetapi minimal kita sudah paham ayat-ayat yang harus dikaji. Nah, oleh karena itu, ketika teman-teman misalnya kajiannya tafsir, salah satu ada dari beberapa hari kemarin ada salah satu kawan kita yang ditolak apa itu judulnya itu karena memang banyak yang mengkaji. Lalu salah Kawan satu S1, Kang. ya yang S1 yang konsul ini kan, Oh. yang konsul. Lalu di sana itu dikatakan tafsirnya kan hanya menggunakan Hamka dan Quraisy Shihab. Jadi Waduh, itu kan Hamka dan Quraisy Shihab itu udah dicoret sejuta umat itu mah. dari kamus hampir tiap perguruan tinggi itu udah di blacklist lah karena sudah banyak. Nah, akhirnya salah satunya itu mengkaji Kiai Husain yang jadi direktur. Nah, perlu diperhatikan itu sebelum mengkaji Kiai Husain itu, kita harus lihat kecenderungan Kiai Husain kemana. Oh, ke feminisnya. Coba kita cari selain dari feminisnya apa yang bisa kita angkat. Karena kajian-kajian feminis itu beberapa sudah ada. Nah, maka ayatnya dulu kita cari. Misalnya tentang keluarga, yuk kita cari ayat keluarganya, kita baca. Nah, setelah kita baca itu, kita lihat maknanya. Lalu kita berasumsi, ini masuknya kemana loh? Ayat ini misalnya, contoh tafsir Lenyepanen ketika dalam surat Al-Fatihah, ia mengungkapkan bahwa yang harus kita ketika Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu milik Allah itu, dia mengatakan bahwa dari berbagai aspek itu menunjukkan pujian itu harus pada Allah. Misalnya itu dari ketika Ar-Rahman Ar-Rahim itu, maka dijelaskan juga dari segi sainnya. Nah, kita bisa angkat ketika mayoritas orang mengatakan Lenyepanen itu studi kesundaan, kita bisa angkat bahwa ternyata ada kajian-kajian keilmuan dari studi-studi tafsir Sunda misalnya. Nah, itu kan menjadi asumsi pertama. Untuk menguatkannya apa? Maka menguatkannya itu dengan pendekatan. Sehingga dalam kesimpulan itu hanya dua dari menggunakan pendekatan itu. Teman-teman menyetujui pendapat orang lain atau menolak orang lain berdasarkan argumen yang ada. Nah, ketika menyetujui, misalnya saya menyetujui pendapat A, pendapat B, pendapat C mengenai teori ini atau kesimpulan ini, atau menolak karena punya alasan lain. Nah, oleh karena itu kita coba ketika teman-teman misalnya sudah mengangkat judul, kajiannya kita fokus aja dulu pendekatan interdisipliner. Kalau mau kajian tafsir, fokus tafsir. Lalu beberapa pendekatan, fokus pendekatan pertama misalnya tafsir maudhu'i, misalnya kita gunakan maudhu'i. Namun yang harus ditekankan itu penggunaan pendekatan itu tidak sebatas hanya pelengkap, tetapi alasan kenapa menggunakan pendekatan ini supaya bisa mengupas objek yang kita kaji. Jangan sampai ya kita alami waktu S1 itu kita pendekatan itu hanya melihat dari perpustakaan, oh ini gini masukin aja kan gitu. Tapi kita coba cari benang merahnya bahwa pendekatan ini tidak hanya sebatas itu. Tapi pendekatan ini cara membuka sesuatu yang kita inginkan. Kalau misalnya kita punya kelapa, cara bukanya nggak mungkin pakai pisau, tapi menggunakan golok. Ketika kita punya buah, nggak mungkin kita menggunakan kampak, tapi kita menggunakan pisau. Ketika kita ingin menebang pohon, tidak mungkin kita menggunakan silet, tetapi kita menggunakan kampak. Nah,
hal-hal itulah yang digunakan sebagai pendekatan. Jadi hari ini saya mengajak pada teman-teman S1 itu untuk yuk kita sama-sama menggunakan pendekatan itu tidak hanya sebatas pelengkap, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk kita dalam pengembangan keilmuan.